Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Babak 76, Orang Pengecut. Penerjemah, Panda garis bawah pen editor, Chris C. Perang akan segera pecah. Keluarga Liu yang mengalokasikan kembali semua penjaga kabupaten jelas sedang bersiap-siap untuk mempertahankan kompleks keluarga Liu sampai nafas terakhir mereka. Saat ini, pasukan besar-besaran dikerahkan di 4 gerbang. Ada 2.000 prajurit dari 4 keluarga, namun jumlah prajurit keluarga Liu mencapai 3.000. Tentu saja, banyak dari 3.000 prajurit berada di alam Xuan Wu yang membuat kapasitas bertarung komprehensif mereka tidak lebih kuat dari 4 keluarga. Hampir semua prajurit kuat dari 4 keluarga keluar untuk menyerang. Banyak pejuang keluarga Liu yang bertempur sampai mati di jurang es. Namun pada saat ini, fakta bahwa keluarga Liu masih memiliki kemampuan untuk mengumpulkan begitu banyak orang merupakan bukti besarnya kekuatan dan sumber daya yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Lebih dari 1.000 prajurit berkerumun menuju gerbang depan keluarga Liu. Namun, bahkan sebelum mereka mendekati gerbang, banyak baut panah terbang ke seluruh langit menuju para prajurit. Malam itu redup, baut panahnya cepat. Terlalu banyak prajurit di luar yang bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Hampir 100 prajurit di depan formasi tertusuk dan mati di tempat. Panah mekanis yang misterius. Rasa dingin memenuhi mata kepala keluarga Zhao. Dia telah mengantisipasi bahwa keluarga Liu sudah siap, tetapi dia tidak tahu bahwa keluarga Liu telah membeli begitu banyak busur mekanis misterius secara diam-diam. Panah ini adalah artefak Xuan tingkat manusia tingkat ke-8, sangat kuat. Zhao Pan, Zhao Li, memimpin jalan. Kepala keluarga Zhao melambaikan tangannya dan 3 kepala keluarga lainnya juga memberikan perintah masing-masing. Lebih dari sejumlah prajurit alam laut roh segera menembak dan menyerang ke depan bersama tim mereka. Tuk, tuk, tuk. Baut panah hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari halaman belakang keluarga Liu, seolah-olah itu adalah tali penghisap jiwa dewa kematian. Tapi lebih dari 20 prajurit alam laut roh bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka melambaikan senjata mereka untuk membentuk perisai yang melindungi jalan masuk mereka. Dengan suara benturan yang teredam, banyak baut panah yang dihancurkan dan para pejuang dari 4 keluarga mendekati kompleks keluarga Liu selangkah demi selangkah. Tongkang. Seorang lelaki besar dari keluarga Lu, mengayunkan palu besi besar ke gerbang besi merah keluarga Liu. Pintunya langsung didobrak. Tuk, tuk, tuk. Di belakang gerbang ada prajurit keluarga Liu yang berdiri dalam formasi teratur. Patriark 7 berdiri di belakang gerbang, rasa dingin menyelimuti dirinya. Dia melambaikan tangannya untuk memberi perintah dan lebih banyak lagi baut panah yang ditembakkan dari dalam. Jumlahnya sangat banyak sehingga tampak seperti hujan baut panah. Bersenandung. Pria bertubuh besar dari keluarga Lu itu menggunakan palu besinya untuk memukul semua baut panah. Memimpin, dia bergegas ke kompleks keluarga Liu. Membunuh. Teriak Patriark 7. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan menyerang banyak prajurit keluarga Liu. Mereka berhasil memblokir prajurit dari 4 keluarga lainnya yang masuk sekaligus. Hujan semakin deras. Perang berdarah sedang berlangsung. Setelah malam ini, kompleks keluarga Liu akan berubah menjadi tempat pembantaian berdarah. Membunuh. Pada saat yang sama, pertempuran sengit juga dimulai di gerbang timur, utara dan barat keluarga Liu. Keluarga Liu telah mengatur busur mekanis misterius untuk dikerahkan di setiap gerbang. Setelah pertempuran putaran pertama, puluhan prajurit dari 4 keluarga terbunuh dengan mudah. Kemudian, prajurit realem laut roh dari 4 keluarga memimpin tim untuk memaksa masuk ke keluarga Liu dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Perang berdarah paling tragis sedang terjadi. Raungan keras, suara senjata yang saling bertabrakan, suara rumah runtuh dan tangisan menyedihkan para pejuang terdengar satu demi satu. Suara-suara ini terdengar jelas di seluruh Kabupaten Wuling. Tidak ada warga sipil yang berani keluar dan melihat. Mereka semua tinggal di rumah, ketakutan, berdoa agar perang tidak meluas. Klan tamu diam, hanya ada lebih dari 1 skor prajurit tamu di klan tamu. Terlepas dari 7 atau 8 orang yang diam-diam melarikan diri, para prajurit tamu lainnya telah pergi ke gerbang barat untuk bertarung. Tapi tidak dengan Luli. Bukan karena Luli tidak mau berpartisipasi. Dia masih tertidur lelap. Sebelum pertarungan dimulai, Chengku telah datang ke pintunya 3 kali tetapi Luli tidak pernah bangun. Chengku kemudian harus membawa prajurit tamu lainnya untuk menemui musuh mereka secara langsung di gerbang barat. Sejak tadi malam, Luli telah mengonsumsi pelet pemurnian darah. Dia telah menghabiskan semuanya. Terakhir kali dia melakukan itu, dia mengambil 12 sekaligus. Setelah itu dia pingsan. Di luar sedang hujan anjing dan kucing. Api perang berkobar di seluruh negeri. Di wajah Luling, tidak ada sedikit pun rasa mendesak atau cemas. Dia tenang, seperti air yang tenang. Dia sedang menyisir semua buku. Setelah dia mengumpulkan semua buku peninggalan ayahnya, dia melemparkannya ke dalam kompor satu persatu.
Dia telah membaca semua buku. Tidak ada gunanya meninggalkan mereka. Ditambah lagi, Lu Ling tidak ingin membiarkan buku-buku itu tersebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, dia harus membakarnya. Ketika semua buku menjadi abu, dia masuk ke kamar dengan tongkatnya. Melihat Lu Li masih tertidur, dia hanya duduk di sana, menunggunya bangun, tanpa rasa khawatir. Bang! Pintunya terbuka lebar. Tidak ada yang berubah di wajah Lu Ling. Dia hanya mengangkat tangannya sedikit, dan mengarahkan panah pencarian kematian ke pintu. Ketika Lu Ling menyadari bahwa itu adalah prajurit tamu yang familiar, dia menurunkan tangannya dan berkata dengan suara tenang, "Kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi di gerbang barat?" Prajurit tamu mengangguk dan melihat ke arah Lu Li. Dia berkata, dengan amarah yang membara, "Ada 6 pejuang alam laut roh dari 4 keluarga di gerbang barat. Nona Yi tidak dapat bertahan melawan mereka lebih lama lagi. Dia mengirimku ke sini untuk meminta Lu Li pergi keluar dan melawan musuh." Lu Ling mengangkat bahu dan menjawab, "Kamu bisa melihat ini. Kakakku masih belum sadarkan diri. Kamu pergi dan minta Nyonya Yi dan para prajurit untuk mundur saat berperang. Minta mereka mundur dengan cara ini. Kakakku mungkin akan bangun lebih cepat ketika dia mendengar suara itu. Pertarungan itu." Prajurit tamu di pintu memutar matanya. Suaranya sudah cukup keras di gerbang barat. Di sini terdengar jelas. Karena Lu Li tidak bisa bangun sekarang, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia akan bangun nanti? Lu Ling melambaikan tangannya dan melanjutkan dengan suara lembutnya, "Pergilah, katakan saja pada mereka apa yang aku katakan. Biarkan mereka mundur ke sekitar klan tamu, maka mereka pasti akan mampu menahannya." Prajurit tamu harus meninggalkan ruangan, tapi dia mengutuk dalam hati. Mungkinkah Lu Li memalsukan ketidaksadarannya agar dia bisa keluar dari pertarungan? Makanan dan barang-barang Lu Li disediakan oleh keluarga Liu. Sekarang pada saat kritis ini, dia menjadi orang yang pengecut. Dia benar-benar jiwa yang tidak tahu berterima kasih. Prajurit tamu berlari sekuat tenaga dan segera kembali ke gerbang barat. Saat ini, tidak banyak perbedaan antara gerbang barat dan neraka. Mayat ada di mana-mana, setidaknya 200 orang dari kedua belah pihak tewas. Alun-alun kecil di gerbang barat sekarang ternoda darah. Liu Yi tidak bergabung, dia berdiri di belakang kerumunan dan melihat ke kejauhan. Rasa dingin memenuhi matanya. Prajurit tamu berjalan menuju Liu Yi dan menceritakan apa yang dikatakan Lu Ling. Haha. Setelah dia mendengar itu, Liu Yi memasang ekspresi mengejek. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bukan anggota keluarga Liu. Dia benar-benar tidak bisa dipercaya. Lu Li menolak bergabung dengan klan internal dan klan eksternal keluarga Liu. Dia seharusnya tahu saat itu bahwa Lu Li tidak memikirkan kepentingan keluarga Liu. Tidak mungkin dia mempertaruhkan nyawanya demi keluarga Liu. Tidak sadar, siapa yang akan membelinya? Hari ini, Liu Yi bermaksud membiarkan Lu Li ikut berperang dengan datang ke gerbang barat untuk mengambil alih komando. Dia percaya bahwa Lu Li berhutang sesuatu padanya dan dia akan berjuang demi dia. Meskipun Lu Li baru saja berada di alam Xuan Wu, tetapi dia bisa membunuh Patriark Qi, Patriark Piao, dan Paman Scar, jadi Liu Yi menilai bahwa kemampuan tempur Lu Li harus berada di sekitar tahap tengah alam laut roh. Jika seorang pejuang dengan kekuatan seperti itu bisa keluar untuk bertarung, peluang keluarga Liu untuk menang di gerbang barat akan meningkat sedikit, tetapi bahkan untuk sedikit pun, Liu Yi harus berjuang untuk itu. Sayangnya, sejak pertempuran dimulai, Lu Li belum juga keluar. Bahkan jika Liu Yi mengirim seseorang untuk menjemputnya, dia masih tidak sadarkan diri. Hal ini mematahkan hati Liu Yi. Dia benar-benar kecewa padanya. Bang! Salah satu prajurit keluarga Liu dihajar oleh Diba menggunakan pedangnya. Tubuh itu mendarat di depan Liu Yi. Matanya masih terbuka. Melihat para prajurit keluarga Liu berada di tempat yang tidak menguntungkan, Liu Yi menghela nafas secara diam-diam. Kali ini, dia mengira Lu Li akan berpartisipasi dalam pertempuran mereka sehingga dia tidak mengirim terlalu banyak prajurit dari alam laut roh. Di sisi lain, di depan 4 keluarga, sejak Zhao Rui memimpin, mereka memiliki lebih banyak prajurit di alam lautan roh. Jumlah mereka melebihi prajurit alam lautan roh dari keluarga Liu sebanyak 2. Mundur ke klan tamu. Liu Yi memutuskan. Bukankah saudara perempuan Lu Li meminta mereka mundur ke klan tamu? Jadi Liu Yi akan melakukan apa yang diperintahkan. Dia ingin mengetahui kapan Zhao Rui dan yang lainnya memaksa pergi ke klan tamu, bagaimana Lu Li akan tetap menjadi orang yang pengecut. Bunuh. Zhao Rui dan Diba membawa seseorang dan mengejar Liu Yi. Zhao Rui dan Diba menggunakan kekuatan penuh mereka dalam setiap gerakan, berani dan kuat. Lu Li tidak menunjukkan dirinya. Mereka mengira dia telah terbang. Mereka sangat berharap perang segera berakhir sehingga mereka dapat memburu Lu Li setelahnya. 1. Ini mengacu pada Lu Jia. Babak 77, Lu Li dalam pertempuran. Penerjemah, Panda garis bawah pen editor, Chris C. Klan tamu tidak jauh dari gerbang barat. Dengan puluhan meter kecil di dalamnya, klan tamu cukup luas.
Namun tidak ada wanita atau anak-anak di dalamnya. Istri Chengku, bersama dengan anak-anak dan anggota keluarga pejuang tamu lainnya, sudah lama direlokasi. Beberapa hari yang lalu, Chengku bertanya apakah Luling ingin meninggalkan kabupaten bersama mereka tetapi Luling menolak. Dia tahu dengan jelas bahwa istri Chengku dan yang lainnya boleh pergi, tetapi dia tidak bisa meninggalkan keluarga Liu. Jika tidak, Diba akan berusaha mendapatkannya secepat mungkin. Tim demi tim prajurit melompat ke atap rumah klan tamu. Namun, begitu mereka mendarat di atap, mereka melihat ada api yang menyala di beberapa ruangan. Karena hujan, pembakarannya tidak sempurna sehingga asap hitam mengepul. Apa itu? Liu Yi mengerutkan kening dan melihat ke halaman Luli. Yang bisa dia lihat hanyalah seorang wanita dengan kerudung tipis menutupi wajahnya, berdiri di depan pintu dengan tongkatnya, memandang ke arah orang-orang dengan tenang. Luling. Liu Yi sekali lagi tercengang. Keberadaan Luling di sini seharusnya menjadi tanda bahwa Luli belum melarikan diri. Lalu kenapa dia tidak keluar? Paman Cheng, tolong kemari. Luling berteriak pada Chengku yang menoleh ke arahnya dan mengangguk. Lalu dia bergegas ke kamar Luling seperti bayangan. Prajurit keluarga Liu menyerbu ke sini dan memasuki klan tamu keluarga Liu. Di belakang mereka ada Zhao Rui, Diba dan prajurit mereka. Kali ini, Liu Yi tidak meminta mereka mundur. Perang berdarah kembali terjadi. Segera, Chengku bergegas keluar ruangan dan diam-diam menyerahkan pelet yang terlihat murahan kepada Liu Yi dan berbisik di telinganya, rumput erosi ungu yang terbakar di ruangan itu. Ini penawarnya, ambillah dengan tenang. Kemudian Chengku bergegas menuju prajurit lain dari keluarga Liu yang berada di alam lautan roh dan memberikan mereka pelet juga. Dia meminta mereka untuk mengambilnya tanpa memberikan penjelasan apapun kepada prajurit tersebut. Para prajurit dari 4 keluarga merasa ada sesuatu yang terjadi. Diba menoleh dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Diba berteriak, rumput erosi ungu terbakar di ruangan itu. Pergilah. Luling pernah melakukan ini di suku Dilong. Diba telah mendengarnya. Sekarang dia melihat pelet distribusi Chengku kepada prajurit realem laut roh keluarga Liu. Dia secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Hentikan mereka. Liu Yi berteriak. Energi dan ki yang kuat melonjak dari tubuhnya. Dia telah bergerak secara langsung. Prajurit lain di dekatnya memandangnya dan sangat terkejut. Kapan Liu Yi menerobos ke alam laut roh? Kali ini, Liu Yi menggunakan cambuk yang biasa dibawanya. Cambuk itu menjerat kaki prajurit alam lautan roh dari keluarga Lu. 1. Chengku sendiri adalah seorang pejuang yang kuat di alam lautan roh. Dia memimpin orang dan menyerang ke depan seperti harimau. Mereka menggunakan semua upaya mereka untuk menghentikan prajurit dari 4 keluarga lainnya untuk menghentikan mereka meninggalkan klan tamu. Sayang sekali. Luling melihat pemandangan itu melalui jendela sambil menghela nafas. Badai hari ini membuat kecepatan penyebaran asap menjadi lebih lambat. Selain itu, Diba telah mengetahui rencananya dengan sangat cepat. Mungkin rumput erosi ungu bisa berguna, tapi tidak banyak. Masuk ke dalam dan padamkan apinya. Menyadari banyak yang terkurung, Zhao Rui segera memberi perintah dan mengirim seseorang ke ruangan itu untuk memadamkan api. Hujannya deras malam ini, seharusnya mudah untuk memadamkan api. Selama apinya padam, rumput erosi ungu tidak akan berguna. Lebih dari selusin prajurit realem Xuanwu menutup hidung mereka dan segera bergegas ke kamar. Mereka berencana mengeluarkan semua rumput erosi ungu dan membiarkan hujan membasahi mereka. Ah! Orang-orang ini mulai mengeluarkan tangisan sedih dan melengking begitu mereka masuk. Seketika, beberapa pria mundur dan berguling-guling di tanah. Pada pandangan pertama, Zhao Rui dan yang lainnya terengah-engah. Armor yang dikenakan oleh orang-orang yang berguling-guling di tanah ini terkorosi sepotong demi sepotong. Area kulit dan daging mengeluarkan asap. Jelas sekali, mereka diracuni oleh racun yang kuat. Apa? Liu Yi dan prajuritnya juga terkejut. Racunnya sangat korosif. Semua orang memakai baju besi perang, tapi baju besi itu berlubang karena erosi. Wajah banyak pria terkikis. Pemandangan yang mengerikan. Siapa yang melakukan ini? Liu Yi memandang ke arah Chengku yang bingung. Prajurit tamu lainnya juga bingung. Mungkinkah itu saudara perempuan Luli? Liu Yi ingat ketika dia melihat ke arah Luling, Luling memiliki mata seperti permata yang menunjukkan ketenangan. Ide itu muncul di benak Liu Yi. Seharusnya itu dia. Kemudian Liu Yi memikirkan kata-kata yang diucapkan Luling yang disampaikan oleh prajurit tamu kepadanya. Liu Yi sangat menghargai Luling sekarang. Membakar rumput erosi ungu bukanlah apa-apa, tetapi gadis lumpuh itu benar-benar sesuatu karena dia bisa berpikir ke depan bahwa prajurit Zhao Rui akan masuk ke dalam ruangan dan dia telah melakukan persiapan untuk menghadapi keadaan darurat. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan racun korosif tersebut. Hancurkan rumah dari luar. Zhao Rui berteriak lagi. Ketika rumah runtuh, air hujan secara alami akan meresap ke dalamnya tetapi orang-orang di dalamnya akan terkubur hidup-hidup.
Namun dengan begitu banyak orang yang terjebak di sini, Zhao Rui harus menyetujuinya. Tongkang. Beberapa prajurit Realem Xuanwu mulai bergerak. Mereka dengan paksa menendang rumah itu hingga roboh. Orang-orang di dalamnya terkubur hidup-hidup. Saat hujan deras merembes ke dalam rumah, asapnya banyak berkurang. Berhenti mundur dan maju. Zhao Rui meraung. Sekali lagi, niat membunuh menjadi kuat pada para pejuang dari 4 keluarga. Mereka tidak menghirup terlalu banyak asap rumput erosi ungu sehingga energi Xuan mereka tidak kacau. Gambaran besarnya tetap stabil. Menyedihkan. Lu Ling menghela nafas dan masuk ke sebuah ruangan. Dia mengambil gayung kayu dan menuangkan air ke wajah Luli. Luli, yang tertidur lelap, segera sadar. Dia tiba-tiba duduk dan ekspresinya menjadi sedikit lebih lembut hanya ketika dia melihat Lu Ling. Kak, apa yang kamu lakukan? Luli menyeka wajahnya. Dia terkejut ketika mendengar suara perkelahian di luar, jadi dia bertanya, apa yang terjadi? Tidak banyak. Lu Ling tersenyum lembut dan menjawab, keempat keluarga telah memulai serangan mereka. Diba dan Zhao Rui telah berjuang menuju klan tamu. Keluarlah sekarang dan bunuh semua orang selain Zhao Rui. Mereka ada di sini. Luli melompat berdiri. Dia mengamati melalui jendela. Di luar gelap, tetapi semua prajurit melepaskan energi Xuan mereka sehingga Luli dapat melihat sesuatu. Diba, Zhao Rui, semuanya ada 6 prajurit di alam laut roh. 5 dari mereka berada pada tahap awal alam laut roh, dan hanya 1 lelaki tua yang berada di tahap tengah alam laut roh. Setelah beberapa pengamatan, Luli memahami dengan jelas situasi di luar. Hanya ada 5 prajurit di alam laut roh keluarga Liu, termasuk Liu Yi yang baru saja menerobos. 4 keluarga lainnya juga memiliki lebih banyak prajurit. Kedua belah pihak tidak cocok. Baiklah. Luli sekarang sudah benar-benar bangun. Namun dia tidak melakukan tindakan gegabah. Pertama, dia duduk dengan menyilangkan kaki untuk memeriksa tubuhnya. Setelah memastikan tidak ada yang salah dan dia memiliki energi Xuan yang cukup dan lebih dari selusin helai kekuatan Xuan yang tersisa di laut rohnya, dia berdiri. Kak, aku akan keluar sekarang. Membawa pedang surga Kailin di tangannya, Luli memandang ke arah Lu Ling yang berkata, apakah kamu yakin? Ya. Luli mengangguk dan berjalan keluar dengan langkah-langkah. Melihat Luli hendak pergi, putih kecil, yang berada di pojok, bergegas menghampirinya dengan suara swos dan menyelinap ke dalam jubahnya. Little White memiliki gigi yang tajam. Ketika Luli ingin menyelinap ke arah seseorang, putih kecil bisa sangat membantu. Jadi dia membiarkannya saja, lagi pula itu kecil, tidak banyak kesulitan menyembunyikannya di jubahnya. Luli mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Dia melangkah ke genangan air di tanah dan berlari menuju medan perang seperti rubah yang licik. Malam itu redup, Luli tidak mengerahkan energi Xuannya sehingga orang-orang di kejauhan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Yang mereka tahu hanyalah keluarga Liu mempunyai pria lain yang berjuang untuk mereka. Luli. Liu Yi melirik dan matanya yang cantik berbinar. Akhirnya, Luli keluar untuk bertarung. Dia tidak tahu apakah keluarga Liu akan menang atau tidak, tapi dia yakin gerbang barat akan baik-baik saja. Pemuda itu telah bangkit begitu cepat. Beberapa bulan lalu, dia menarik peti mati untuk keluarga Liu. Dia hanyalah seorang pang yang tidak bisa mengolah Xuan energi. Namun baru-baru ini, dia membunuh 3 prajurit di alam laut roh keluarga Zhao. Liu Yi yakin Luli tidak akan mengecewakannya kali ini. 1. Keluarga Lu mengacu pada Lu Jia dalam konteks ini. Babak 78, mengejar putramu. Penerjemah, Panda garis bawah pen editor, Chris C. Badai itu mendatangkan malapetaka saat turun. Tidak ada satupun jejak cahaya yang terlihat di langit, dan kegelapan sangat menakutkan. Di klan tamu keluarga Liu, ratusan orang terlibat dalam pertempuran sengit. Semua bertarung tanpa gentar tanpa menggunakan kekuatan apapun. Mereka menuai nyawa orang lain dengan kekuatan bertarung terkuat mereka. Keempat keluarga tersebut memiliki satu lagi prajurit alam laut roh dan puluhan prajurit reguler lebih banyak daripada keluarga Liu. Setelah kekacauan akibat pembakaran rumput erosi ungu selesai, para pejuang dari 4 keluarga sekali lagi berusaha mempertahankan posisi mereka dan meraih kemenangan. Keluarga Liu berjuang untuk bertahan dan berjuang mati-matian. Bang, bang, bang. Tiba-tiba terdengar suara teredam dari sisi kiri yang menarik perhatian orang. Diba dan orang-orangnya menoleh dan semuanya tercengang. Apa yang mereka lihat adalah seorang pejuang keluarga Chen terbang mundur, menabrak beberapa orang dan mengirim mereka ke udara. Sederet orang terjatuh sekaligus. Desir. Suara tajam datang dan pedang hitam dengan kuat menembus layar hujan ke arah prajurit keluarga Zhao. Itu sangat cepat sehingga prajurit itu tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dadanya terpotong. Darah tumpah, dan prajurit itu juga terlempar ke belakang yang menjatuhkan beberapa orang ke udara. Luli. Kali ini, Diba akhirnya bisa melihatnya dengan baik.
Dia berteriak kaget dan tidak percaya tertulis di matanya. Diba ingat dengan jelas bahwa ketika Luli melarikan diri ke Kabupaten Wuling dan tinggal di kedai minuman, saat dia membawa prajurit keluarga Zhao untuk membunuh Luli di kedai itu, yang terakhir hanya berada di tahap tengah dari Xuan Wu. Dunia, bagaimana dia bisa mencapai alam laut roh dalam kurun waktu sesingkat itu? Diba tidak tahu bahwa Luli telah membunuh Patriark Piao dan 2 orang lainnya di Gunung Batu Merah. Diba telah bertugas sebagai garnisun di suatu tempat di sebelah timur Gunung Awan Dingin dan baru saja kembali. Tak seorang pun di keluarga Zhao berbicara tentang bisnis di Frigid Cloud Mountain karena itu adalah tempat yang menyakitkan bagi Zhao Rui. Orang-orang yang mengetahui akan meminta penghinaan dengan menyinggung Zhao Rui dengan ini. Oleh karena itu, Zhao Rui memandang Luli seolah-olah dia adalah hantu. Zhao Rui, sebaliknya, tidak terlalu terkejut. Dia mengira keluarga Liu telah menginvestasikan pelet yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu Luli meningkatkan wilayah kekuasaannya. Di sisi lain, Liu Yi sedang mengalami gejolak batin. Dia jelas tahu bahwa keluarga Liu tidak hanya tidak membantu Luli, tetapi malah melawannya. Luli sama sekali tidak mendapatkan pelet tingkat lanjut dari keluarga Liu. Hanya ada satu penjelasan yang tersisa, Luli berhasil mencapai alam laut roh sendirian. Liu Yi tersipu ketika berpikir bahwa dia telah mengkonsumsi lebih dari selusin pelet tingkat tinggi sebelum dia bisa mencapai alam laut roh. Penyesalan muncul di benaknya. Malam itu, jika dia melepaskan sifat sopan dan statusnya, menyerahkan dirinya pada Luli, dia sudah bisa menjadikan dirinya milik Luli sekarang. Jenius. Itulah penilaian Liu Yi terhadap Luli. Mengkomitmenkan dirinya pada seorang jenius berarti dia dan keluarga Liu akan mendapat manfaat dari kebangkitan Luli karena prestasinya akan melampaui imajinasi terliarnya selama Luli masih hidup. Tentu saja. Segera, Liu Yi menggelengkan kepalanya untuk membuat dirinya lebih bijaksana. Momen ini tidak cocok untuk melamun. Keluarga Liu mungkin akan punah malam ini. Tubuh Liu Yi mungkin hancur berkeping-keping. Tidak ada gunanya memikirkan omong kosong itu. Bang! Banyak orang yang membeku tetapi tidak dengan Luli. Dia memegang pedang besarnya dan menyerang seperti seekor harimau yang berlari ke kawanan domba. Dalam waktu beberapa kedipan, dia telah membunuh 5 orang, menjatuhkan lebih dari selusin orang ke udara, dan yang lebih penting lagi, dia masih membunuh dengan kecepatan yang mengerikan. Sangat bagus. Semangat orang-orang keluarga Liu terangkat. Semangat meningkat. Mereka berteriak dan maju. Liu Yi mengayunkan cambuk panjangnya dengan suara deru. Dia berteriak dengan suaranya yang lembut, kami mendapat bala bantuan yang kuat. Masukkan semua bajingan itu. Bersenandung. Seorang pejuang keluarga He yang berada di alam laut roh berada tepat di sebelah Luli. Dia membawa kapak besar di tangannya dan berlari menuju Luli yang baru saja membunuh seorang pria dari keluarga He dan mengincar murid lain dari keluarganya. Tidak mungkin prajurit keluarga He ini meninggalkan Luli sendirian. Waktu yang tepat. Luli berharap pria ini bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Luli meluncur dan menggunakan tendangan menyapu untuk menjatuhkan seorang pejuang keluarga Zhao. Luli kemudian menendang pria itu seolah dia adalah karung pasir menuju prajurit alam laut roh dari keluarga He. Pada saat yang sama, Luli mengayunkan pedang besarnya dan menebas prajurit ini. Prajurit itu dibelah 2 oleh Luli. Darah berceceran di mana-mana, begitu pula isi perut dan ususnya. Orang tua lain di alam laut roh yang bergegas menuju Luli menyipitkan mata dan menghindar ke samping. Luli membidik leher prajurit alam laut roh ini dan membuat gerakannya secepat kilat. Orang tua itu juga bereaksi cukup cepat. Dia mengayunkan kapaknya dan menyapu pedang kailin surga milik Luli. Bang! Suatu kekuatan yang kuat mengalir pada senjatanya sehingga menyulitkan lelaki tua itu untuk memegang kapaknya. Dia terpaksa berjalan mundur. Keraguan memenuhi matanya. Dia mencoba mendeteksi energi dan ki yang berasal dari Luli, dan menemukan bahwa yang terakhir seharusnya berhasil mencapai alam laut roh. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Orang tua itu tidak punya waktu untuk merenungkannya. Luli terlalu cepat. Dia mengejar lelaki tua itu seperti rubah licik dan mengayunkan pedang langit kailinnya ke bawah lagi. Apa yang harus dilakukan orang tua itu? Dia belum mendapatkan kembali keseimbangannya, apalagi bergerak. Yang tersisa baginya hanyalah mencoba bertahan. Namun kali ini, dia menggunakan otaknya. Orang tua itu memegang kapak besarnya dengan kedua tangannya agar tidak dijatuhkan oleh Luli lagi. Pergilah ke neraka. Luli berteriak. Dia mengerahkan kekuatan suannya di laut rohnya dan memindahkannya ke tangan kanannya. Heaven Kailin Sword mendarat dengan keras di kapak. Ketika kedua senjata bersentuhan satu sama lain, kekuatan suan dilepaskan. Kekuatan Luli meningkat untuk kedua kalinya. Kapak besar di tangan lelaki tua itu hancur. Ketika seseorang berhasil mempertahankan serangan putaran pertama, mereka akan sedikit lengah. Siapa yang mengira bahwa kekuatan kedua akan terjadi? Selain itu, untayan kedua bahkan lebih kuat dari untayan pertama. Tangan orang tua itu mati rasa.
Bagaimana dia bisa memegang kapak besarnya lagi mengingat kekuatan Luli telah meningkat lagi? Mendesis. Tanpa kapak besar, leher lelaki tua itu dipotong oleh pedang Heaven Kailin setelah Luli mengayunkan pedang besarnya dengan lintasan lengkung yang indah. Sebuah kepala besar terbang keluar. Tubuh lelaki tua tanpa kepala itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Semua orang kaget dan tercengang. Itu hanya dalam waktu 20 napas sejak Luli keluar, tapi dia telah membunuh prajurit di alam laut roh. Luli baru berada di tahap awal alam laut roh. Tidak ada yang melihatnya menggunakan skill Suan tingkat lanjut. Bagaimana dia bisa meretas lelaki tua di alam laut roh keluarga He dengan begitu mudah? Saudara Lu, bagus sekali. Cheng Ku berteriak kegirangan. Dia tidak tahu bahwa panah hitam panjang sedang menuju ke lehernya. Dia berbalik dan menemukan Zhao Rui tersenyum mengejek ke arahnya. Cheng Ku menutupi lehernya dengan satu tangan, terhuyung sebentar dan kemudian jatuh ke tanah. Cheng Ku adalah salah satu pejuang alam laut roh keluarga Liu. Bahkan keluarga Liu dan keempat keluarga telah kehilangan pejuang alam laut roh. Paman Ni, Diba, pergi dan bunuh Luli. Kalian semua, tahan para prajurit di alam laut roh keluarga Liu. Zhao Rui meraung karena dia tahu dengan jelas bahwa jika Luli terus seperti ini, dia akan menyaksikan kehancuran total anak buahnya di gerbang barat. Paman Ni adalah patriark klan eksternal yang kuat dari keluarga Zhao yang berada di tahap tengah alam lautan roh. Juga, tidak mungkin dia dan Diba bersama-sama tidak bisa membunuh Luli. Oke. Seorang pria parubaya berteriak dengan suara yang dalam. Dia menggunakan pedang panjangnya dan memaksa prajurit realem laut roh dari keluarga Liu untuk mundur. Lalu dia berbalik dan berlari menuju Luli. Begitu pula Diba. Dia berjalan kembali ke pasukan 4 keluarga dan berlari menuju Luli secara langsung tanpa memperhatikan lagi prajurit keluarga Liu yang berasal dari alam laut roh. Liu Yi menjadi khawatir. Dia mencoba berjalan ke arah Luli, tetapi prajurit dari 4 keluarga menghalanginya. Zhao Rui melepaskan panah panjangnya yang seperti ular berbisa ke arah prajurit keluarga Liu, membuat mereka tidak dapat mendukung Luli. Luli telah membunuh 3 atau 4 orang di dekatnya. Setelah itu, dia hanya berdiri di sana dengan pedang di tangannya, menunggu Diba dan Paman Ni mendekat. Tidak ada rasa takut yang terlihat di wajah Luli, hanya niat bertarung yang kuat. Dia melihat ke arah Diba dan mencibir. Patriark Di, apakah kamu bergegas menuju kematianmu? Apakah kamu ingin menemukan Di Huo di dunia bawah dan mengejar putramu? Babak 79, menyembelih kamu seperti menyembelih kambing. Penerjemah, Panda garis bawah pen editor, Chris C. Referensi Di Huo membuat mata Diba berkabut. Di Huo adalah putra kesayangannya yang akan mencapai alam laut roh. Dia memiliki masa depan yang utuh di hadapannya, tapi itu berakhir di tangan Luli. Di Huo meninggal tanpa meninggalkan seluruh tubuhnya. Hanya beberapa tulang yang ditemukan. Momentum Diba meningkat lagi dan dia menjadi lebih cepat. Dia berlari menuju Luli sambil meraung seperti binatang berbentuk manusia. Pedang cincin besi di tangannya dipenuhi dengan energi Suan, berkilau. 7 cincin besi di bagian belakang bilahnya saling bertabrakan, menimbulkan suara yang tajam. Paman Ni memulai lebih awal dari Diba, tetapi Diba sedikit melambat untuk menunggu yang terakhir. Harus diakui bahwa Paman Ni memiliki pengalaman bertempur yang kaya karena dia tidak melakukan serangan gegabah dan prematur. Lebih mudah membunuh Luli jika keduanya bisa melancarkan serangan bersama. Paman Ni belum lanjut usia. Dia kira-kira seumuran dengan Diba, tapi lebih ramping dan matanya lebih kecil. Karena hujan, dia menyipitkan mata. Hanya 2 seberkas cahaya dingin yang terlihat, membuat Paman Ni menyerupai penampakan ular berbisa yang bersembunyi di hutan. Diba berlari kencang karena marah. Namun, Paman Ni diam-diam pergi ke kiri sedikit. Rencananya cukup jelas, membiarkan Diba melawan Luli secara langsung sehingga dia memiliki kesempatan untuk membunuh Luli dengan satu gerakan kejutan. Senjata pilihan Paman Ni adalah sebuah senjata yang disembunyikan di balik lengan bajunya. Sulit untuk mengatakan apakah dia membawa senjata di bawah naungan malam yang gelap. Pergilah ke neraka. Diba hanya berjarak lebih dari 130 inci dari Luli. Yang pertama memegang pedang cincin besinya dan dengan paksa menebas Luli secara miring. Cincin besi itu saling berbenturan, berdering sangat keras hingga prajurit di dekatnya merasakan gendang telinga mereka sakit. Jika ada orang yang mengamati dengan cermat, mereka akan melihat pedang Diba bergetar dengan cepat dan sedikit. Gerakan gemetarnya memiliki ritme, sehingga cincin besi tersebut akan mengeluarkan suara yang aneh jika saling bertabrakan. Pikiran musuh terganggu karenanya. Luli merasa gendang telinganya tertusuk-tusuk. Tak pelak, perhatiannya teralihkan. Dia menatap pedang Diba, berlutut dengan satu kaki dan menggerakkan tubuhnya ke belakang secara horizontal. Tongkang. Diba semakin cepat dalam mengayunkan pedangnya. Pada saat yang sama, dia menendang ke belakang dan melompat, bertujuan untuk memotong leher Luli. Luli sepertinya terpengaruh oleh sakit gendang telinganya.
Dia harus mengangkat pedang besarnya untuk melawan tindakan Diba dan untuk bertahan. Bang! Diba berada di udara. Luli tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya karena gendang telinganya masih sakit. Dia dijatuhkan oleh Diba dengan satu serangan pedangnya. Luli mendarat di salah satu prajurit keluarga Zhao dan berguling ke tanah. Diba juga terlempar mundur karena kekuatannya yang dahsyat, namun ia stabil dan tidak terjatuh. Desir. Tepat pada saat itu, bayangan hitam bergerak mendekati Luli seperti rubah. Sebuah kotoran muncul di tangan pria itu. Dia melengkungkan tubuhnya dan menggunakan kotorannya untuk menusuk punggung Luli yang baru saja berdiri. Paman Ni sudah mulai bergerak. Dia telah memilih momen optimal ketika Luli bangun dengan tergesa-gesa setelah dia dipukul oleh Diba. Pada saat itu, Luli masih menatap ke arah Diba yang berlari ke arah Diba lagi. Luli, awas! Dari kejauhan, Liu Yi memperhatikan situasi di sini. Dia diam-diam memperhatikan Paman Ni jadi dia berteriak saat melihatnya. Sayangnya, Paman Ni cepat. Hanya ada jarak sekitar 60 inci antara dia dan Luli sekarang. Bodoh! Di balik jendela sebuah ruangan, Luling mengejek. Dia tahu dengan jelas kekuatan sebenarnya dari Luli. Tidak mungkin Diba bisa menghajar Luli dengan mudah. Luli sengaja melakukan itu. Niatnya sangat jelas, Paman Ni. Seperti yang diharapkan. Luli menggerakkan Heaven Kailin Sword, meraihnya dengan kedua tangannya dan melakukan gerakan backhand dengan kuat. Sementara itu, gelombang ki dan energi yang kuat keluar dari tubuhnya. Otot-ototnya membengkak dan pupil matanya berubah menjadi perak. Dia tiba-tiba berubah menjadi naga besar berbentuk manusia. Ah! Tiba-tiba, Paman Ni, yang hendak menemui Luli, menjerit sedih. Kaki kirinya menjadi lemah saat dia terjatuh di lututnya. Paman Ni melihat ke tanah dengan ketakutan, hanya untuk melihat seekor binatang kecil sedang mengunyah kaki kirinya. Mati! Luli berteriak. Mendeteksi krisis yang fatal, Paman Ni tiba-tiba mendongak dan melihat pedang hitam retak menebasnya dengan suara menderu. Paman Ni mengangkat kotorannya untuk membela nalurinya. Namun, segera setelah Dek dan Heaven Kailin Sword bertabrakan, Dek itu hancur. Pedang Heaven Kailin menebas Paman Ni dengan kekuatan yang sangat besar. Saat itu juga, kepala Paman Ni terbelah, begitu pula tubuhnya. Dia meninggal secara mengenaskan di tempat. Desis! Diba, yang sedang berjalan menuju Luli, tersentak. Dia berhenti. Liu Yi dan Zhao Rui serta yang lainnya tercengang. Jarak mereka terlalu jauh dan malam redup sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Luli berhasil membunuh Paman Ni, seorang pejuang alam laut roh tingkat menengah, dengan satu pukulan backhand dari pedang besarnya. Apa itu tadi? Banyak orang tidak dapat memahami hal ini. Luli baru saja mencapai alam laut roh. Itu sudah jelas. Namun, bagaimana dia bisa membunuh seorang pejuang tahap tengah alam laut roh dengan begitu mudah? Tidak banyak orang yang melihat Little White, mereka juga tidak menyadari bahwa Luli telah mengerahkan skill Suan-nya yang kuat. Bagi mereka, pedang lebar di tangan Luli juga hanyalah sepotong artefak Suan yang ditinggalkan karena tidak silau. Desir. Setelah menyelesaikan misinya, putih kecil menyelinap ke dalam jubah Luli seperti bayangan putih. Kali ini, banyak orang melihatnya tetapi tidak tahu apa itu. Luli berbalik perlahan dan menatap Diba. Yang pertama berkata sambil tersenyum, Diba, kamu pikir kamu sangat baik. Tapi jika aku ingin membunuhmu, itu semudah membunuh ayam atau menyembelih kambing. Bang! Luli menendang ke belakang dan berlari keluar seperti pedang tajam. Dia bergerak cukup dekat ke Diba dalam sekejap dan berkata kepadanya dengan suara yang dalam, Diba, rasakan keterampilan Suan tingkat surga milikku, pedang mistik hantu. Pedang Luli menebas ke bawah secara langsung dengan suara yang tajam. Diba kaget, keterampilan Suan tingkat surga, mungkinkah Paman Ni meninggal karena keterampilan Suan tingkat surga ini? Pedang ajaib hantu, apakah akan ada hantu? Luli dipenuhi dengan niat membunuh dan momentum yang kuat. Ketika dia berteriak sekeras guntur, Diba menjadi sangat konyol untuk memeriksa apakah pedang Luli benar-benar memiliki hantu. Pikiran Diba berhenti sejenak, jadi wajar saja jika reaksinya melambat. 1 detik sudah cukup untuk menentukan hidup atau mati saat pertarungan terjadi antara pejuang yang kuat. Ketika Diba menyadari bahwa pedang Luli adalah pedang asli dan bukan pedang hantu, dia mengangkat pedangnya untuk bertahan. Pada saat itu, dia tahu dia telah ditipu. Ledakan. Dengan suara ledakan, Diba dihantam sejauh 40 hingga 50 kaki bersama pedangnya. Dalam prosesnya, dia bahkan menjatuhkan beberapa pria dari 4 keluarga. Ditambah lagi, karena kekuatannya yang mengerikan, organ dalam Diba terluka karena guncangan tersebut. Darah mengucur, membasahi tubuhnya sendiri. Engah! Diba berguling di tanah dan mencoba untuk bangun. Saat ini, dia tidak bisa lagi menahan darah di mulutnya sehingga dia harus memuntahkannya. Dia meletakkan satu tangannya di tanah untuk menopangnya, lengan itu gemetar. Tulang retak karena guncangan.
Dia melihat ke arah Luli yang berlari ketakutan. Dia berkata dengan ragu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Lebih dari 110.000 pound. Diba merasa Luli setidaknya memiliki kekuatan lebih dari 150.000 pound. Jika bukan karena Diba mengerahkan sebagian kekuatannya untuk mundur, kepalanya akan berada dalam kondisi yang sama seperti Paman Ni, seperti semangka yang hancur. Luli, yang marah, bergegas menuju Diba seperti dewa kematian. Sepanjang jalan, Luli juga menghancurkan beberapa prajurit dari 4 keluarga. Dia memandang Diba dengan dingin dan berkata, saya punya banyak kartu di tangan saya. Apakah Anda ingin mengetahuinya? Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Di Huo. Wus, wus. Suara menusuk datang. Luli dibesarkan di hutan belantara, yang memberinya persepsi sensitif seperti binatang buas. Tanpa melihat ke atas, dia menyapukan Heaven Kailin Sword miliknya ke arah kanan. Dentang gelombang. Sebuah anak panah yang tajam terlempar. Luli berbalik dan mengunci pandangannya pada Zhao Rui di seberang kerumunan. Dia dengan dingin berteriak, Tuan Muda Zhao yang terhormat, apakah Anda mencoba mengingatkan saya bahwa saya harus membunuh Anda terlebih dahulu sebelum saya mengakhiri hidup Diba? Babak 80, kamu yakin bisa melakukan itu? Penerjemah, Panda garis bawah pen editor, Chris C. Hanya satu tatapan mata perak Luli yang membuat hati Zhao Rui merinding. Zhao Rui merasa seperti dia menabrak gudang es. Dia telah menembakkan panah itu untuk mencegah Luli mengeksekusi Diba. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Luli akan menjadikannya sasaran juga. Melihat ke dalam pupil perak, Zhao Rui teringat 2 leluhur yang dibunuh oleh Luli di Gunung Batu Merah dan 2 pejuang lainnya di alam lautan roh, termasuk Paman Ni, yang baru saja mati di tangan Luli. Zhao Rui benar-benar ketakutan. 2 prajurit di alam lautan roh tewas di sisinya, dan Diba semakin dekat dengan kehancurannya. Kekalahan mereka di gerbang barat kini terukir di atas batu. Jika dia tidak mundur sekarang, dia akan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri juga. Keempat keluarga mengepung keluarga Liu. Gerbang selatan adalah tempat medan pertempuran sebenarnya. Karena Tuan Yu ada di sini, mustahil bagi keempat keluarga untuk kalah. Saat memikirkan hal ini, Zhao Rui segera mengambil tindakan. Dia menikmati status terhormat dan akan menjadi putra penguasa Kabupaten Wuling. Dia tidak perlu terjebak dalam pertarungan melawan Luli. Luli, tangkap Zhao Rui hidup-hidup. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari dalam ruangan. Itu adalah Luling. Tanpa ragu-ragu, Luli meraih pedang besarnya dan bergegas menuju ke arah di mana Zhao Rui melarikan diri. Membunuh beberapa prajurit di jalannya, Luli perlahan-lahan menyadari niat Luling. Dengan Zhao Rui di tangan mereka, setidaknya mereka akan memiliki kartu as. Tidak peduli bagaimana situasinya berkembang, pasangan kakak beradik ini dapat keluar dari Kabupaten Wuling dengan mudah. Luling telah berkata kepada Luli beberapa waktu lalu untuk membunuh semua orang kecuali Zhao Rui. Jadi sepertinya dia telah membayangkan Zhao Rui hidup-hidup sejak awal. Hentikan dia, hentikan dia. Zhao Rui baru saja bergegas ke gerbang klan tamu. Melihat Luli berlari keluar dari kerumunan dan menyapu semua orang di depannya, Zhao Rui langsung berteriak. Banyak prajurit keluarga Zhao mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan Luli. Sedihnya, tidak ada yang tahan bahkan satu pukulan pun dari Luli. Dia berhasil keluar dari kerumunan dengan mudah dan mengejar Zhao Rui seperti harimau ganas. Jarak antara dia dan Zhao Rui semakin pendek. Luling. Mendengar suara Luling, Diba tiba-tiba melihat ke arah halaman kecil Luli. Dia melihat bayangan di balik jendela. Diba melompat ke depan, menyingkirkan semua prajurit yang terluka dari 4 keluarga di dekatnya saat dia menyerbu menuju halaman kecil Luli. Tidak bagus. Liu Yi dan prajurit keluarga Liu lainnya merasa khawatir. Namun, Diba lebih cepat. Tidak ada yang bisa menghentikan serangan gencarnya lagi. Liu Yi harus berlari dengan kecepatan tertinggi. Dia mencoba menjerat kakinya dengan cambuk ungu yang terlihat seperti ular berbisa. Diba mendengus. Dia menendang ke belakang dan melompat ke depan tepat ke halaman kecil Luli. Dia menembak dirinya sendiri ke dalam ruangan seperti meriam. Diba menunjuk ke arah Luling yang berdiri dengan tenang di samping jendela dengan pedang panjangnya dan berkata, Luli, kamu telah membunuh anakku. Baiklah, kalau begitu aku akan mencabik-cabik adikmu. Kamu yakin bisa melakukan itu? Luling berbalik saat senyuman yang sangat indah muncul di wajahnya. Dia telah melepas cadarnya. Dengan cahaya lilin yang menyinari dirinya, dia tampak semakin menakjubkan. Melihat wajah tersenyum itu, Diba mengira ada sesuatu yang tidak beres tetapi tidak tahu apa itu. Di luar, Liu Yi berhasil menyusulnya. Tidak banyak waktu tersisa baginya untuk berpikir. Diba mengayunkan pedang panjangnya ke arah Luling dengan paksa. Retakan. Tiba-tiba, sebuah belati muncul di tangan Luling. Dia tidak menyerang Diba, melainkan memotong tali merah di jendela dengan gerakan backhand. Tali merahnya putus. Diba merasa ada yang tidak beres lagi. Dia tiba-tiba mendongak,
hanya untuk melihat pot yang diletakkan di sana terbalik. Banyak bubuk hitam bertabur. Ada banyak sekali bedak, mereka melayang-layang, tidak peduli apa yang Diba lakukan, dia tidak bisa menghindari semuanya. Segera, banyak bubuk jatuh ke tubuhnya. Hal yang paling aneh terjadi. Api yang berkobar mulai membakar tubuh Diba. Apinya berbeda dari api biasa karena warnanya biru, seperti Will-O, the Wisp. Rasanya seperti minyak hitam menutupi tubuh Diba yang terbakar seluruhnya. Pada saat kritis itu, Diba telah menghapuskan pikiran untuk membunuh Luling dari pikirannya. Dia menabrak dinding dan bergegas keluar melalui lubang. Di luar sedang deras. Diba percaya karena dia terbakar, hujan bisa memadamkannya. Namun, Diba salah. Setelah dia berlari keluar, apinya tidak padam. Dia sangat kesakitan hingga dia berguling-guling di tanah dan menggeram. Api masih menyala. Kepala Diba dan kulit serta dagingnya yang telanjang semuanya diubah menjadi minuman bersoda. Dia dibakar sampai mati di depan hidung semua orang. Kesunyian. Pertarungan di luar tiba-tiba berhenti. Semua menatap tubuh Diba dengan ketakutan di mata mereka, termasuk Liu Yi dan prajurit alam laut roh lainnya dari keluarga Liu yang telah tiba. Mereka menyaksikan Diba terbakar sampai mati, berguling-guling di tanah sambil melolong. Mereka melihat api di tubuhnya yang tidak bisa dipadamkan. Ketakutan muncul di lubuk hati mereka yang terdalam. Api apa itu? Bagaimana Diba bisa terbakar? Mengapa apinya tidak bisa dipadamkan? Tidak ada yang tahu. Semua melihat ke rumah Luli dan Luling yang keluar ke pintu dengan tongkatnya. Melihat wajahnya yang sangat cantik, semua orang mengira mereka telah melihat roh jahat. Saudara itu penuh dengan karakter jahat dan aneh. Terlebih lagi bagi saudari yang timpang dan sangat rentan sehingga dia bahkan tidak bisa membunuh seekor ayam pun. Pasangan kakak beradik itu bukanlah orang biasa. Siapa lagi yang ingin membunuhku, masuk saja. Luling berkata dengan lembut, lalu berbalik dan kembali ke kamarnya, membiarkan pintunya terbuka. Tapi siapa yang berani masuk? Cahaya lilin berkelap-kelip di ruangan itu, ruangan yang merupakan tempat paling mengerikan di dunia. Tidak ada yang berani melihatnya lagi. Evakuasi. Hanya 2 prajurit di alam laut roh dari 4 keluarga yang tersisa saling memandang. Tanpa ragu-ragu, keduanya mulai mundur. Jika hanya 2 prajurit alam laut roh yang tidak mundur, mereka semua akan mati di sini. Patriark 16, Patriark Ning, silakan bawa semua prajurit kita untuk mengejar mereka. Pada saat yang sama, kirim seseorang untuk menjaga gerbang barat. Jika tidak dapat dilakukan, mundurlah ke halaman belakang. Liu Yi memerintahkan 2 leluhur keluarga Liu, tapi dia tetap diam. Dia berdiri di luar rumah Luli untuk berjaga. Luli pergi memburu Zhao Rui. Meskipun cara Luling terlihat buruk, namun Liu Yi masih belum bisa menenangkan pikirannya. Dia memutuskan untuk melindungi saudara perempuan Luli untuknya. Nona Yi, saya tidak membutuhkan perlindungan Anda. Silakan urus urusan Anda. Luling keluar kamar dan berkata sambil tersenyum di depan pintu. Liu Yi mengenakan baju besi lembut berwarna ungu dan rambutnya basah kuyup karena hujan. Dia menyeka wajahnya dan menjawab, tidak apa-apa. Tugasku adalah menjaga gerbang barat. Misiku telah tercapai. Luling tidak berkata apa-apa lagi, dia juga tidak mengundang Liu Yi untuk berlindung dari hujan. Luling hanya berdiri di depan pintu dan melihat ke selatan, tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Hal yang sama terjadi pada Liu Yi, dia juga melihat ke selatan. Mendengar suara ledakan, raungan, dan tangisan menyedihkan, ekspresinya berubah berulang kali. Dia mengalami gangguan mental. Mungkin karena dia sangat ketakutan sehingga Liu Yi ingin mencari seseorang untuk diajak bicara. Dia bertanya dengan suara gemetar, Nona Lu, apakah menurut Anda kita punya peluang untuk menang? Luling tidak memandang Liu Yi. Yang pertama memikirkannya dan menjawab dengan ringan, jika Tuan Yu dan antek-anteknya tidak berangkat untuk bertarung, dan kakekmu bisa bangun atau jika kamu bisa mendapatkan bala bantuan yang kuat, maka keluarga Liu bisa menang. Tapi, itu sangat bagus. Tidak mungkin, jika kamu tidak ingin melarikan diri, kamu mungkin siap untuk bunuh diri kalau ada yang menodaimu. Liu Yi baru saja melontarkan pertanyaan acak. Dia tidak mengharapkan jawaban serius dari Luling yang jelas-jelas memiliki pemahaman yang baik tentang situasinya. Liu Yi berbalik, memandang Luling, dan berkata, mengapa kamu tidak lari? Kamu ingin binasa bersama kami? Aku akan melakukannya, waktunya belum tepat. Luling menjawab dengan suara lembut dan kemudian melihat lagi ke selatan, ketika kakakku menangkap Zhao Rui hidup-hidup, kita akan berangkat. Kita telah membayar kembali hutang kita kepada keluarga Liu. Jadi, maaf. Liu Yi mengangguk tanpa merasa tidak nyaman. Luli hanyalah seorang prajurit tamu. Dia telah melakukan lebih dari cukup hari ini. Apalagi yang bisa dia minta? Selain itu, bahkan jika Luli tetap tinggal, dia tidak dapat mengubah keseluruhan gambarannya. Liu Yi menanyakan pertanyaan terakhirnya setelah berpikir beberapa lama, apakah menurutmu Tuan Yu akan mengambil tindakan? Dia tidak akan melakukannya.
Luling berkata dengan pasti, tetapi, salah satu anak buahnya akan melakukannya. Jika Anda menemukan kesalahan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.